Rudy, seorang pria dengan tubuh kekar dan wajah garang, telah menjalani kehidupan sebagai preman terminal sejak remaja. Setiap harinya, ia nongkrong di terminal bus, tempat yang penuh dengan hiruk-pikuk dan keanekaragaman manusia. Suaranya lantang, perawakannya garang, dan tatapan matanya sering membuat orang-orang gentar. Ia memakai kaos singlet yang selalu memamerkan otot-otot kekarnya, rambut panjangnya yang selalu terurai liar, serta sepatu boot yang sudah usang namun masih terkesan kokoh seperti kobau yang selalu siap bertempur. Kehidupan di terminal sudah melekat dalam dirinya. Bukan hanya tentang uang atau kekuasaan, tapi juga tentang rasa hormat. Di antara para pedagang, sopir, dan penumpang, Rudy adalah sosok yang sangat disegani. Setiap masalah yang terjadi di terminal, hampir selalu berakhir dengan namanya disebut sebagai solusi, meskipun itu seringkali diakhiri dengan cara kekerasan. Namun, di balik semua kegagahan dan kegarangannya, Rudy merasakan kekosongan di usia yang semakin matang. Ia mulai mempertanyakan makna dari kehidupan yang selama ini ia jalani. Malam-malam yang dihabiskannya dengan duduk di bangku terminal, menyaksikan orang-orang yang datang dan pergi, membuatnya berpikir tentang masa depan. Apakah aku akan menghabiskan hidupku selamanya di sini? Gumamnya dalam hati. Suatu malam yang dingin, sambil merokok di bawah lampu temaram terminal, Rudy menyadari bahwa ia ingin perubahan. Ia ingin mengubah hidupnya. Ia ingin menjadi seseorang yang dihormati bukan karena rasa takut, tapi karena pengabdiannya kepada negara. Ia ingin menjadi tentara. Tekad untuk menjadi tentara membuat Rudy mulai mencari informasi tentang bagaimana cara mendaftar menjadi anggota TNI. Ia tidak punya pengalaman pendidikan yang mumpuni, tetapi ia percaya bahwa tubuh kuat dan mental baja yang dimilikinya sudah cukup sebagai modal awal. Pada suatu pagi yang cerah, dengan keyakinan penuh, Rudy melangkahkan kakinya ke pusat perekrutan TNI dengan rambut gondrong yang terikat ke belakang dan kaos singlet favoritnya. Ia masuk ke dalam ruangan perekrutan. Tapi betapa terkejutnya ia ketika para petugas perekrutan langsung menolak dirinya hanya dengan melihat penampilannya. Tidak ada tempat bagi orang yang tidak menghormati disiplin di sini, kata salah satu petugas dengan dingin. Penampilan Rudy yang tak rapi dianggap mencerminkan ketidakseriusannya. Rudy pulang dengan perasaan campur aduk. Ia merasa marah, malu, dan kecewa pada dirinya sendiri. Tapi tekadnya tidak goyah. Ia mulai berpikir lebih serius tentang bagaimana mempersiapkan dirinya. Ia sadar, jika ingin mengubah hidupnya, ia harus mengubah dirinya terlebih dahulu. Setahun kemudian, Rudy kembali mendaftar. Namun kali ini, dia datang dengan persiapan yang matang. Rambut gondrongnya telah dipotong pendek. Ia mengenakan pakaian yang lebih rapi, dan sikapnya jauh lebih tenang. Sebelum berangkat untuk mendaftar, Rudy datang ke rumah ibunya di kampung, sebuah tempat yang sudah lama tidak ia kunjungi. Saat tiba di rumah, ibunya yang sudah tua terlihat terkejut dan sekaligus senang melihat perubahan Rudy. Di bawah pohon mangga di halaman rumah, mereka duduk bersama. Sang ibu memegang tangan Rudy dengan lembut, dan tanpa disangka-sangka, air mata mengalir di pipi wanita tua itu. "Ibu bangga padamu, nak," ucapnya lirih. Restu dari ibunya membuat Rudy semakin yakin bahwa ia berada di jalan yang benar. Pada hari ia mendaftar kembali, ia merasa bahwa restu ibunya adalah doa yang akan selalu mengiringi langkahnya menuju kesuksesan. Proses seleksi TNI tidaklah mudah. Ada serangkaian tes fisik, mental, dan akademik yang harus dilalui. Rudy yang terbiasa dengan kehidupan keras di terminal, merasa cukup percaya diri dalam tes fisik. Ia melampaui tantangan demi tantangan dengan semangat tinggi. Setiap kali merasa lelah, ia teringat akan doa ibunya dan tekad yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Setelah berbulan-bulan berjuang, akhirnya kabar yang dinanti-nanti pun tiba. Rudy diterima sebagai anggota TNI. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan perasaan bangganya saat itu. Baginya, ini bukan hanya tentang meraih mimpi, tapi juga tentang mendapatkan kesempatan untuk membuktikan bahwa ia bisa berubah. Segera setelah diterima, ia dipindahkan ke asrama militer, di mana ia mulai menjalani pelatihan yang lebih intens. Di tengah segala tekanan dan tantangan, Rudy menemukan dirinya merasa lebih hidup daripada sebelumnya. Setiap pagi bangun lebih awal, setiap latihan keras yang dijalani, dan setiap momen disiplin yang diterapkan kepadanya membuatnya merasa menjadi manusia yang baru. Ia mulai menemukan rasa hormat yang berbeda, bukan lagi dari ketakutan, tapi dari tanggung jawab. Berkat ketekunannya, Rudy dipromosikan menjadi prajurit di satuan elit TNI Kopassus. Meski gaji yang diterimanya tidak besar, Rudy menjalani tugasnya dengan penuh kebanggaan. Baginya,
Kehormatan menjadi bagian dari Korps Baret Merah adalah segalanya. Bersama rekan-rekan satuannya, Rudy seringkali dihadapkan pada misi-misi sulit dan berbahaya. Di setiap misi, Rudy selalu menunjukkan loyalitas dan keberaniannya. Ia tidak pernah mundur, bahkan di saat-saat paling menegangkan sekalipun. Rudy menjadi sosok yang diandalkan oleh kesatuannya. Tidak hanya karena kekuatannya, tetapi juga karena sikapnya yang ulet dan tekun dalam menjalankan setiap tugas. Di balik karir militernya yang terus menanjak, ada satu impian pribadi yang belum terwujud, pernikahan. Setelah beberapa tahun berdinas, Rudy merasa saatnya untuk memikirkan masa depan pribadinya. Ia ingin menikah dan memulai keluarga. Rudy pun melamar kekasihnya yang telah lama ia cintai. Namun, rencana pernikahan itu tidak berjalan mulus. Calon mertuanya meminta mahar dalam jumlah besar yang di luar kemampuan Rudy. Mendengar permintaan itu, Rudy merasa terkejut dan terluka. Meski hatinya patah, Rudy memutuskan untuk fokus kembali pada tugas-tugasnya. Ia sadar bahwa cinta yang sejati tidak bisa dipaksakan, dan jika memang takdir belum mempertemukan dirinya dengan orang yang tepat, ia akan tetap melanjutkan pengabdian kepada negara. Waktu berlalu, dan karir Rudy di TNI semakin cemerlang. Ia sudah naik pangkat sebanyak 17 kali. Setiap kali orang bertanya apa yang menjadi kunci kesuksesannya, Rudy selalu menjawab dengan rendah hati, "Tuhan sudah berbaik hati padaku. Dan restu ibu adalah gerbang menuju kesuksesanku." Kini, Rudy telah menjadi seorang prajurit yang dihormati. Bukan lagi sebagai preman terminal, tetapi sebagai prajurit negara yang telah membuktikan bahwa setiap orang bisa berubah. Jalan hidupnya yang penuh liku-liku mengajarkannya satu hal penting. Tak ada yang lebih berharga selain restu dan doa dari seorang ibu. Tahun demi tahun berlalu, dan Rudy semakin tenggelam dalam pengabdiannya. Namun, satu peristiwa besar menguji seluruh keberanian dan tekad yang telah ia bangun selama ini. Suatu malam, di tengah rutinitas kesatuannya, datang perintah untuk menjalankan misi khusus di daerah konflik yang terpencil di perbatasan. Misi itu penuh risiko. Tidak hanya menguji kemampuan fisik, tetapi juga kecerdikan dan kepemimpinan prajurit-prajurit seperti Rudy. Ia terpilih menjadi salah satu dari tim kecil yang ditugaskan untuk menembus wilayah musuh. Rudy tahu, misi ini bukan hanya soal kesuksesan pribadi, tetapi soal keselamatan rekan-rekannya dan juga kehormatan negara. Selama persiapan, Rudy menghabiskan waktunya berlatih tanpa kenal lelah. Ia merasakan ada ketegangan dalam timnya, tetapi sebagai prajurit yang lebih senior, Rudy berusaha memberikan semangat kepada rekan-rekannya. "Kita ini Kopassus. Tidak ada ruang untuk keraguan. Kita akan kembali sebagai pemenang," ucapnya tegas kepada mereka di malam sebelum keberangkatan. Malam itu, Rudy juga menyempatkan diri untuk menghubungi ibunya. Ia tidak memberitahukan detail misi yang akan dijalankan, tapi ia meminta doa sang ibu seperti biasanya. Ada sesuatu dalam suaranya yang lembut namun terasa berat, seolah-olah ia sadar bahwa ini mungkin misi paling berbahaya yang pernah ia jalani. Ketika hari tiba, Rudy dan timnya bergerak dengan hati-hati menembus hutan lebat, menghadapi cuaca buruk dan kondisi medan yang keras. Setiap langkah penuh kewaspadaan. Rudy, yang bertindak sebagai pemimpin lapangan, memastikan bahwa mereka tetap dalam formasi dan selalu siap menghadapi serangan musuh kapan saja. Di tengah misi itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Mereka disergap. Peluru-peluru berdesingan di sekitar mereka, dan pertempuran sengit pun tak terelakkan. Di tengah baku tembak, Rudy melihat salah satu rekan timnya tertembak dan jatuh. Tanpa berpikir panjang, ia merangkak menuju rekannya yang terluka, mengabaikan peluru yang terus menerjang dari segala arah. Dengan kekuatan yang luar biasa, Rudy berhasil menyeret rekannya ke tempat aman, meski tubuhnya sendiri mengalami luka ringan. Malam itu menjadi salah satu momen terberat dalam hidup Rudy. Meskipun akhirnya mereka berhasil menyelesaikan misi dengan gemilang, bayangan rekannya yang terluka dan rasa takut yang sempat menyelinap di tengah pertempuran terus menghantui pikirannya. Sepulang dari misi, Rudy menerima penghargaan atas keberanian dan kepemimpinannya. Namun, di balik senyum kemenangan dan ucapan selamat yang ia terima, ada luka yang tak terlihat. Luka di dalam jiwanya. Perang dan pertempuran bukanlah hal baru bagi Rudy, tetapi kali ini, perasaan yang muncul berbeda. Ia merasa terbebani oleh kenangan saat hampir kehilangan rekan-rekannya. Setiap malam, Rudy sering terjaga. Bayangan medan perang, suara tembakan, dan wajah-wajah rekan-rekan seperjuangan terus menghantui pikirannya. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu dengan kembali tenggelam dalam tugas-tugas militer. Namun semakin ia berusaha melupakan, semakin berat perasaan itu.
Suatu hari, ketika Rudy sedang duduk di tepi danau dekat markasnya, seorang sahabat lamanya, Sersan Budi, mendekat dan duduk di sampingnya. Kamu nggak bisa terus-terusan menyimpan semuanya sendiri, Ruth, ucap Budi dengan nada penuh perhatian. Rudy menoleh, matanya merah karena kurang tidur, tetapi ia tetap diam. Kita semua mengalami hal yang sama. Tapi kalau kamu simpan ini sendirian, kamu nggak akan pernah bisa benar-benar sembuh. Lanjut Budi, kata-kata sahabatnya membuat Rudy terdiam. Ia sadar bahwa luka batinnya tak bisa disembuhkan hanya dengan menenggelamkan diri dalam pekerjaan. Akhirnya, Rudy memutuskan untuk berbicara dengan seorang psikolog militer. Ia mulai menghadapi trauma dan kegelisahannya, perlahan-lahan memahami bahwa keberanian bukan hanya tentang menghadapi musuh di medan perang, tetapi juga berani menghadapi perasaan yang rapuh di dalam diri. Setelah beberapa bulan berusaha pulih dari luka batinnya, hidup Rudy perlahan kembali ke jalurnya. Pada suatu hari, saat sedang bertugas di sebuah upacara militer, Rudy bertemu dengan seorang wanita bernama Lina, seorang perawat yang bertugas di rumah sakit militer. Perjumpaan pertama mereka sederhana, namun ada sesuatu dalam diri Lina yang membuat Rudy merasa damai. Di mata Lina, Rudy melihat kebaikan dan kelembutan yang sudah lama ia rindukan. Mereka mulai sering bertemu dan berbicara. Lina, dengan ketulusan hatinya, mampu melihat sisi lain dari Rudy yang selama ini tersembunyi di balik sosok garangnya sebagai prajurit. Ia tidak hanya melihat seorang tentara yang gagah, tapi juga seorang pria yang tengah berjuang dengan luka-luka di hatinya. Hubungan mereka pun berkembang. Rudy, yang awalnya ragu untuk membuka hatinya lagi setelah kegagalan cinta sebelumnya, mulai merasakan bahwa mungkin inilah saatnya ia memberikan kesempatan kedua bagi dirinya sendiri. Perlahan tapi pasti, perasaan cinta tumbuh di antara mereka. Pada suatu sore yang tenang, di bawah sinar matahari yang mulai redup, Rudy memberanikan diri untuk melamar Lina. Ia tak lagi memikirkan soal mahar atau hal-hal duniawi yang dulu sempat menghalanginya. Aku tidak punya banyak harta, tapi aku punya hati yang ingin selalu menjagamu, ucapnya dengan penuh ketulusan. Lina tersenyum lembut, dan tanpa ragu, ia menerima lamaran Rudy. Bagi Lina, cinta sejati bukan tentang harta, melainkan tentang ketulusan, keberanian, dan kesetiaan. Setelah pernikahan yang sederhana namun penuh makna, Rudy merasa hidupnya benar-benar lengkap. Ia telah melalui begitu banyak hal, dari seorang preman terminal yang kasar, menjadi prajurit yang disegani, hingga akhirnya menemukan cinta sejati dalam hidupnya. Meski tantangan dalam karir militernya masih terus ada, Rudy kini memiliki kekuatan baru yang membuatnya lebih tangguh dalam menghadapi segala hal. Bukan hanya karena ia seorang prajurit Kopassus, tetapi karena ia tahu ada seseorang di rumah yang selalu mendukung dan mencintainya apa adanya. Dengan Lina di sisinya, Rudy belajar bahwa hidup tidak hanya tentang berjuang di medan perang, tetapi juga tentang menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Bersama-sama, mereka membangun keluarga yang penuh cinta dan saling menghormati. Doa dan restu ibunya, yang selalu menjadi pelindung bagi Rudy, kini juga menjadi cahaya bagi keluarganya yang baru. Dan meski luka-luka lama masih sesekali muncul, Rudy tak lagi merasa terbebani. Kini ia telah menemukan kedamaian dalam hidupnya. Baginya, perubahan adalah perjalanan panjang yang penuh liku, namun sepadan dengan hasil akhirnya, yaitu sebuah kehidupan yang penuh cinta, penghargaan, dan kebanggaan. Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.